Kembali lagi di Kesel Aja News. Kali ini bersama dengan Ilham Setiadi. Yes, of course. Oke, Oza langsung. Top 3 lagu Arctic Monkey. Oh, karena konten lo lagi pilih-pilih. Iya. Lagi ngomongin musik kamu Bizar. Aduh, Arctic Monkey susah nih. Gue demen banget gue Arctic Monkey gue. Lo big fans ya? Big fans gue. Tapi mungkin Secret Door tadi nomor 3. Secret Door nomor 3. Nomor 2 gue mungkin main di Baby Amior walaupun cover ya, tapi itu cover brand. Lagu siapa gitu, oldies gitu, bukan lagu dia itu. Gue kira lagu origi. Bukan lagu cover itu. Satu gue judul Live Before the Lights Come Out. Anjay, itu sama kayak Never Gonna Dance. Morrissey. Salah, The Smith. The Smith ya. Vokalisnya tapi Iya. Lu apa Arctic Monkey? Arctic Monkey, Secret Door nomor 3. Heeh. Itu apa? Crying Lightning. Crying Lightning Sabi nih. Nomor 1 kayaknya Why You Call Me When You're High. Why You Call Me When You're High. Oke. Lagi sange nih. Iya. Pas sange doang ngomongnya. Nah, tapi dari semua banyak band gitu ya, kenapa Rais cuma tahu Avenged ya, friend? Tapi dia tahu satu dan dia suka banget dan dia sampai party bareng. Maksudnya bukan party mabok ya, maksudnya dia sampai satu acara sama Mad Shadow kan? Iya. Apa itu cara ngefans yang benar sebenarnya? Lu fokus di satu nih sampai lu dapat gitu kesempatannya. Gak juga sih kayaknya. Gak juga ya. Emang kayaknya kalau misalnya jujur-jujuran emang. Iya. Dia mentoknya di situ doang. Iya, jujur Rais baik dan lucu, stand up-nya jago, tapi kalau referensi musik jujur janganlah. Agak janggal, agak kurang nyambung ngobrolnya. Mungkin nyambung. bisa lu diundang selanjutnya terus lu tanya kenapa lu suka banget Avenged tapi band-band lain tuh kayak kurang ngulik gitu. gitu. Minimal kan lu bisa cari yang mirip Avenged gitu kan. Emang ada yang mirip Avenged? Nggak ada sih ya, Avenged doang. BMTH tuh mirip. Iya kan masih satu irisan kan, masuk gitu kan. Nah, Pren nih gue pertanyaan pertama nih, Pren. Bernardia rambut pendek apa panjang nih? Gue pendek gue. Lo pendek. Gue pendek. Itu gila bro. Rambut pendek bro, gila bro. Bernardia rambut pendek tuh ibarat gue kayak lagunya Ariana Grande. Yang mana tuh? God is Woman. Berlebihan kalau itu. Kalau itu berlebihan. Lagunya Ariana kan kayak dia kan mengagungkan banget wanita gitu, kayak ibaratnya kayak berita tolong. Lu? Gue kayaknya pendek juga sih. Pendek ya. Juga. Nah tapi Pren, dulu nih waktu kita awal ngefans sama Bernardia nih, kan kita entry point kita nggak jauh beda kan, bareng lah kita mulainya gitu. Bernardia belum sebesar sekarang, sehingga kayak kita nonton di Sounds Project, terus gue storyin, ada jokes sedikit, dia masih nge-reply tuh. Lu pun sering membanggakan, di setiap ada kesempatan lu selalu bilang, Bernardia sering nonton story lu gitu. Apakah masih sampai sekarang? Udah enggak. Fuck. Tolonglah Bernardia, lu satu detik lu itu bisa bikin mood dia bagus seharian lo Ber maksudnya. Tapi beda, mungkin dengan follower yang 300.000 dengan yang 2, berapa sekarang kan mungkin kesibukannya lebih beda lagi. Mungkin pas 300.000 lebih luang dia memainkan sosmed. Kalau misalnya kan sekarang udah makin sibuk, makin terkenal. Mungkin untuk sosmednya jarang banget tuh. Jarang kepegang sama dia gitu ya. Dia sering main The Sims dia kalau gue lihat di story-storynya gitu. Main The Sims sampai ketiduran. Ketidurannya udah lumayan terlalu dalam tuh kalau tuh ketidurannya. Gue lihat storynya. Oke. Nah berarti kan dulu Bernardia sering nonton story lo. Sekarang udah enggak. Tapi lo masih nggak ngecek ya? Ada kayak Bernardia kayak. Iya. Berharap tipis. Masih. Berharap tipis kayak. Iya. Friend. Kenapa ya enggak ya? Gitu. Itu sih kesibukan dan. Tapi untungnya yang kita harus syukuri kita masuk di awal jadi masih kena fallback kita. Masih dapat fallback kan. Untungnya bubur nasi ketumbar. Aso. Untungnya. Statement Bang Vindes gitu ya. Iya kita awal-awal Pren mungkin gak yang awal banget tapi maksudnya belum sampai se-mainstream sekarang dia
waktu itu kita ketemu lagi promo album. Iya tuh masih promo loh. Sekarang udah nggak pakai, sekarang masih promo sih. Iya tapi ya kita buat menyenangkan ini ya. Tapi nggak semasif dulu yang kayak semua tempat tuh didatengin gitu. Sekarang udah mungkin udah terkurasi lagi lah gitu. Benar. Kayak local fest dia datang gitu kan. Terus kayak ya jarang lah ya. Nah kira-kira kalau podcast badan besar ngundang dia nih, akankah Juni Records kayak silakan atau kayak nggak jelas tidak ada. Kamu main nama yang bener-bener ya beres gitu. Menurut gue yang kedua sih itu ya. Udah yang kedua ya. Ngapain gabung sama orang-orang gendut itu gitu. Iya. Gak ada exposure-nya itu orang. Tapi lu belum pernah kayaknya fans ini sama perempuan kayak lo sama Bernadia sepanjang gue kenal lu ya menurut gue. JKT lu enggak gitu, lu enggak wota. Tapi dulu waktu awal-awal gue suka JKT, foto-fotonya Melody gue pasang sih di kelas kamar. Tapi itu lu Gen 1 berarti ya. Wota lawas tuh sebenarnya lu. Wota lawas ya. Tapi lu Melody, Oshilo Melody berarti. Sebenarnya enggak. Melody tuh kayaknya emang dulu yang lagi paling populer. Top of mind dia kan, Melody kan. Nah itu waktu gue nyemplungnya kenal Melody setelah menyelam-menyelami kayak banyak gitu, kayak namanya ada Ratu Vini gitu-gitu. Oh, ada underrated tuh. Terus yang pertama tuh Stella aduh nggak tahu. Stella Cornelia ya? Gen 1, ya kan? Mereka bukan wota, kenapa kan wotanya? Tapi dia keluar duluan. Oke. Ada sesuatu hal gitu. Ada kasus gitu ya? Enggak kasus. Kayak emang graduate aja kayaknya. Oh emang graduate aja. Tapi lu lebih ngefans dulu lu ke Melody atau lu sekarang ke Bear? Kayaknya Bear deh, karena mungkin dia individual gitu, dia sendiri, tampil sendiri dan sering terpapar aja. Kalau dengan Melody kan kayak akses masih susah. Betul. Segala macam. Sekarang kayak TikTok gue lihat orang banyak repostin Bernadia, Instagram banyak repostin Bernadia. Iya. Tapi sekarang gue mulai beralih gue ke ada namanya Sane mah pemain Munchen. Sane mah pemain Munchen. Sana nih siapa? Leroy Sane. Ada Sana tuh member Twice. Apa? Member Twice. Luar negeri kan. Iya itu udah itu best. Nah, big woman itu. Sebelum ke situ nih, si Bernadia tadi kan, perasaan lo apa ngelihat dia kemarin posting bahu cowok? Udah mulai nge-spill tuh kayaknya tuh pren yang gitu-gitu biasanya tuh. Kayaknya untuk project atau promo ya. Kadang suka zaman sekarang ke gocek promo sih kadang kita. Kayaknya untuk pribadi mah gak bakal dibocorin ya. Iya sih. Tapi ya udahlah kayak itu kehidupan pribadi ya udah. Benar, kita kan ngefans sama musiknya aja. Iya, kayak kehidupan pribadi ya udah gitu. Terserah. Gitu kan. Tapi harus sakit hati dikit. Tipis. Gue demen. Kenapa gue harus tahu sih fakta ini gitu. Iya. Gitu. Nah, Johnny Baspen. Kayak gue die hard banget sebenarnya enggak banget. Itu biasa aja gitu. Gue juga tahu lo jawab tipis, jokes aja kan. Sebenarnya enggak sakit hati kan. Tahu gue. Itu yang gue respect, lu rela melakukan itu gitu. Kayak gue dibocorin di local fest Bang Riko, gue kayak gila-gila banget, biasa aja suka karyanya gitu. Sama aja kayak yang lain gitu ya. Iya kayak seakan-akan gue kayak fans yang kayak fanatik gitu. Enggak, tapi bagus Bernadia. Tapi sebenarnya tabiat kita ke Bernadia itu mungkin sama aja kayak Wota kepada JKT kan sebenarnya. Tapi mungkin kita enggak. Iya sih, mereka lebih beda. Iya, beda lu tahu kan culture-nya. Beda sih. Iya. Perwotaan kayak lebih itu next level ibaratnya kayak enggak hanya sekedar kagum. Tapi kayak berusaha untuk memiliki. Benar. Tapi wota-wota yang waras juga banyak juga Pren maksudnya. Rapli. Apa? Rapli waras kan? Oh, betul. Iya. Wota waras adalah wota yang pensiun gitu. Gak semua. Oke, Pren. Nah, nih diet nih. Kita bahas perdietan. Jadi kan kita di awal tuh diet kita cukup ekstrim menurut gue. Lu dulu nggak makan nasi, gue inget banget lu ke gym tuh bawa dada lu rebus. Iya, benar. Sama telur gitu kan, ekstrim kan. Sekarang kita harus akuin, Pren, kita udah agak lengah nih sebenarnya nih. Iya, lengah dalam tahap menurut gue orang yang kayak udah turun banyak banget itu biasanya di tahap puas diri, Pren. Itu kita harus
inget selalu friend sebenarnya awal-awal kita memulai. Gue ngalamin itu puas diri dan kayak udahlah santai aja. Ternyata santainya tuh bablas tuh kayak berbulan-bulan gitu-gitu. Dan gue nggak bisa alasan lagi ya ini emang gue males dan gue emang kurang berusaha gitu. Iya. Jadi buat teman-teman mungkin misalnya ngelihat Ilham dari berbulan-bulan lalu badan masih gini ya salah gue gitu. Iya, lu pun mengakui gitu maksudnya. Bukan karena metabolisme gue, bukan karena hormon gue, bukan karena genetika gue, bukan karena trauma gue. Enggak, karena gue malas, gue makan banyak, gue nggak jaga makan. Bukan karena mental, enggak, bukan gua, bukan karena mental. Tapi lu kan mengakui itu nih. Iya. Abis itu solusinya apa? Solusinya endorse. Oh iya benar, kerjasama brand kesehatan. Ya gue lagi mulai ada kerjasama lagi dengan brand kesehatan dan gue kan stuck nih lama banget di 150. Bahkan sebelum puasa gue naik lagi friend. Berapa? Ke 160. Oh naik 10 lu berarti. Iya, nah yang bangkainya dari diet-dietan ini, lu nggak bisa langsung makan agak banyak dalam waktu panjang. Nah misalnya lu udah cutting misalnya 2000 kalori nih, terus lu naikin jadi 2500, itu badan tiba-tiba padahal naiknya dikit, tapi secara timbangan kita naiknya cepet. Oh gitu, berarti maksudnya kalau lu udah diet, lu nggak bisa tiba-tiba makan gede, lu akan naiknya akan kacau gitu ya. Iya, nah 10 kilo kan. Nah habis itu masuklah produk. Bulan puasa tuh sama bulan puasa gue turun 6 kilo. Berkat bantuan dari produk itu. Ya, best lah, banyak-banyakin lah. Kerjasamanya 2 bulan. Wih lumayan tuh, maksudnya kontrak lah panjang gitu. Angka ya kan? Lumayan, tapi ada tanggung jawabnya juga. Bener, malah yang kayak gitu kan sama juga kayak dulu kita bersama Dermalicious kan juga salah satu. Dermaster tuh salah satu pahlawan diet kita juga. Yang bikin the best adalah, ini bukan nih kita disuruh promo, kita udah graduate dari Dermaster. Tapi yang mantap adalah kita setiap 2 minggu tuh dicek ke sana. Kalau nggak ada progres dia bisa cut gitu kan. Buktinya gue. Benar. Di-cut. Oh di-cut akhirnya. Gue nggak tahu. Gue kira. Lo bukan graduate berarti. Kalau selalu bagus kan pasti akan lanjut nih sampai 100 mungkin. Iya. Karena yang nentuin kan mereka juga yang kayak, oke maksudnya cukup segini. Iya. Maksudnya udah selesai. Gitu kan dari merekanya juga. Wah ini kayak acara udah mau mulai, friend. Oke kita langsung ke berita, friend ya. Jadi nih kenapa tadi gue bahas diet? Karena ternyata diet kita, jadi intinya banyak orang yang lebih ekstrim dari kita ternyata dietnya. Kita ngerasa kita udah ekstrim nih, tapi ternyata banyak diet lain yang lebih brutal, friend. Nah ini pertama tahun 2017 ada sebuah kaum yang dietnya tuh, jadi kan lu tahu kan sinar matahari pagi kan sehat kan ya, buat kulit segala macam. Nah ada orang-orang yang beranggapan kayak dia bikin diet cahaya matahari, jadi dia nggak makan nggak minum, cuman begini doang. Jatuhnya lu kayak tanaman tuh. Cuman dikasih matahari. Disuruh berfotosintesis sendiri aja gak bisa itu. Mungkin pas hari ketiga kayak tapi turun kok berat gue ya. Iya lu gak makan gitu, bukan dari sinarnya gitu. Jatuhnya lu kayak nyembah matahari tuh kalau gitu. Kayak energi alam, itu terlalu ekstrim. Daerah mana itu, friend? Katanya seluruh dunia, Bang ya. Sempat menjadi sebuah kepercayaan gitu loh. Itu zaman kapan, Jir? 2017, friend. 2017. Iya, bukan kayak zaman purba segala macam gitu. Namanya preatarianism. Ternyata orang udah modern kayak diiming-imingin sesuatu yang kayak kayaknya cepet nih, kayak jadi tolol juga ya orangnya. Masih kena gitu ya, masih kena ya. Maksudnya orang sekarang kan udah logikanya jalan. Bener, 2017 tuh belum terlalu lama kan ya. Iya, masih Pak Jokowi tuh yang mimpin. Iya kan gak ada hubungannya sama dia gitu. Ya, emang beliau kurus tapi kan memang metabolisme kalau itu kan. Nih kedua nih, friend. Jadi lu tau cacingan kan? Tahu. Cacingan tuh adalah ada cacing pita sama cacing tanah gitu di perut lo. Nah, ada orang menganggap yang bahwa kayak cacing pita ini bisa makan makanan gitu. Jadi kalau ternyata dia makan pita doang. Bukan. Jarang makan dong. Nunggu ada pembukaan gedung baru dulu dia baru makan. Janggal itu. Enggak, jadi ada orang yang dia cacing pita, dia makan cacing pita tahu dengan gua. sengaja.
supaya makanan yang di perutnya tuh dihabisin sama cacing pita. Iya, sebenarnya kagak, nggak ampuh kan bang? Enggak, dia itu kan telurnya dimakan. Makan telur. Oh dia makan telur supaya lahir di perutnya. Terus nutrisi yang masuk tuh di. Oh iya itu lumayan ekstrim. Iya niatnya gitu. Terus pas berak banyak cacing tuh. Berkeluarga dalam perut. Iya, apa berkeluarga dalam tai. Soalnya cacingnya juga kaget sih. Soal gue pernah cacingan juga pas gue liat tai gue banyak cacingnya cuy, cacing putih kecil-kecil gitu. Itu real cacing ya? Iya. Kok dia bisa masuk ke perut lu? Dari makanan berarti? Dari makanan udah pasti. Ya kan dulu mungkin anak-anak SD jajanannya kan kagak jelas-jelas juga kan kayak yang abangnya pakai tangan habis ngupil. Iya. Apalagi yang itu tahu nggak lu permen-permen yang ditiup-tiup itu kan? Yang gitu. Kan tangannya dibejak-bejak tuh buat bikin permennya tuh kayak entah kayak ngapain. Itu kan kayak penularannya wah parah banget tuh cuy. Sebenarnya ya. Iya. Tapi kan sekarang ada juga yang viral tuh yang kayak lu masukin plastik nih. Lu tau gak di TikTok gue liat. cuman buat ngunyang habis lu buang gitu. Emang berasa ya? Makanya. Soalnya kan indera perasanya di lidah. Kan kalau misalnya lu gigit si plastiknya bukannya berasanya plastik ya? Iya, maksudnya itu mungkin dia nyari tekstur doang kali, tapi buat apa gitu ya? Iya. Aneh ya itu ya? Aneh. Yang ketiga apa bang? Gue lupa. Diet kapas. Oh diet kapas. Jadi dia makan kapas dengan anggapan mungkin keserap kali ya makanan-makanan ini gitu. Permen kapas. True kapas, real kapas. Pasti masukin ke jus terus dimakan. Jus kan? Serat ya, nggak bisa. Iya, maksudnya. Jus kapas. Itu kan serat sintetis. Iya kayak aneh banget. Maksudnya, ya orang-orang kenapa? Maksudnya emang orang tuh emang pengen turunin berat badan secepat-cepatnya gitu. Tapi kenapa harus dengan cara-cara yang membahayakan diri lu sendiri? Karena 2013. Tuh lagi-lagi udah zaman modern, udah agak baru loh. Sangkatan sama Harlem Shake. Iya. Manekin challenge gitu-gitu kan. Nah, menurut gue sebenarnya orang tuh males kenapa pakai cara-cara yang aneh-aneh gitu. Karena mereka tuh males dengan proses lamanya, cuy. Emang dia tuh emang harus lama, panjang ya. Kayak sebenarnya kan ini semua orang harusnya paham gitu. Diet kuncinya adalah lu banyak gerak dan makan minum dikurangin gitu. Sebenarnya itu aja logikanya. Itu standar. Nah, prakteknya emang sulit sih, Pren. Nah, makanya orang banyak banget pakai cara-cara aneh tuh. Kenapa ya? Pengen instan gitu mungkin. Tapi jujur gue kan bikin konten. Bikin konten buat gue sendiri. Nggak apa-apa hina gue orang gendut gitu. Karena ketika lu hina gue termotivasi. Gitu segala macam. Gue nggak tahu si konten kreator self love ini bikin counter narasi tapi no mention aja. Narasinya apa? Narasi yang kayak iya lu obesitas, lu nggak berhak dong ngatain orang lain obesitas. Jatuhnya lu tuh fatphobic gitu. Oh gitu. Fatphobic gitu. Terus kayak argumennya adalah orang dia tuh lu jangan seenaknya ngejudge orang obesitas. Lu bilang malas, gerak segala macam. Enggak, orang gendut tuh nggak hanya itu, ada juga masalah mental, masalah hormon, masalah gen. Oh makanya tadi lu ada statement di awal bahwa ini karena kemalasan lu sendiri. Iya, maksudnya ya udah akuin aja lu gendut tuh karena lu malas, lu nggak mau gerak. Berarti dia itu lu diserang dong hitungannya, Pren. Tapi nggak tahu gua atau orang lain, soalnya no mention gitu kan. Jadi ya udah. Fatphobic itu lumayan baru ya, lumayan baru ya. Gue bikin thread gitu kayak dulu tuh zaman after covid tuh ada campaign namanya self love, iya. Self love itu, dan gue ngomong gue adalah salah satu korban dari self love. Akhirnya gue gendut segala macam gitu. Nah sekarang muncul lagi nih tren konten-konten yang ngatain orang gemuk itu fatphobic. Orang yang nyuruh orang gendut olahraga segala macam itu fatphobic. Terus gue bilang, kok agendanya nih hampir sama mirip-mirip nih dengan zaman self love tadi. Iya, apakah emang gini agenda terselubung gitu menurut gue ya? Dari siapa? Gak tahu. Jadi ada kaum tertentu yang pengen orang-orang banyak yang gendut gitu. Nah, kan konspirasinya gini, Za.
dua industri terbesar adalah farmasi dan media. Oke. Nah, orang farmasi itu kebanyakan yang megang media. Emang iya orang farmasi banyak yang megang media? Nomor 1 kan farmasi tuh. Iya. Nah, makanya kenapa isu-isu kayak gitu sering banget muncul di media-media. Nah, kemungkinan katanya dibiayain sama orang farmasi untuk supaya farmasi tuh selalu stok obat, stok itu. Jahat sih tapi kalau beneran kayak gitu ya. Itu kan konspirasi, kita nggak tahu ya. Tapi agak make sense juga menurut gue, Za. Iya. Karena ya nggak usah lah pakai narasi mental segala macam itu. Ya lu gendut ya, lu olahraga aja gitu. Iya. Menurut lu ya. Orang zaman dulu kayak jarang banget tuh orang gendut. Gue tanya nenek gue. Iya jarang ya? Jarang orang gendut. Zaman penjajahan gitu gak ada orang karena gendut makannya bener, geraknya bener gitu-gitu iya kan sih. Pahlawan gak ada yang gendut ya? Ada sih pemain bola. Siapa? Gendut Doni. Namanya doang gendut. Aneh banget ya. Nama gendut Doni tapi pas gue lihat kok gak gendut. Iya juga ya. Kenapa dinamain itu ya sama orang tuanya ya? Iya gendut. Mungkin dia bayinya gendut friend kayak oh nih gendut Doni nih, pas gede kayak kurus, sporty malah gitu main bola gitu ya. Nama adalah doa kebalikan tuh buat gendut Doni gendut Doni. Gue baru muncul di reel gue, lucu banget. Jadi ada suami istri baru lah di nikahan gitu. Iya, di nikahan. Terus si cowoknya gemuk, ceweknya kurus lah, cakep. Saya terima laki-laki ini, pokoknya statementnya dia terima cowoknya karena ketulusan. Terus dibacain mahar-maharnya. Berapa kilo emas. Iya. Terus Iya. Kayaknya bener tapi kok ada yang salah gitu. Iya kayak wow. Iya ketulusan kok gitu kan. Seakan-akan gitu kan. Percaya kita itu ketulusan. Iya kayak gitu ya. Sekarang media sosial favorit gue Thread. Tapi gue udah merasa agak OTW Twitter sih tapi Threads itu menurut gue udah mulai ada yang ribut-ribut, udah mulai ada. Udah gitu kayak opini-opini nyerang udah mulai banyak ya kan. Gue pikir selama ini Twitter kayak gitu karena pada pakai akun palsu, tapi ternyata orang pada pakai akun asli juga berani-berani juga ternyata. Berarti menurut gue lebih bisa dipertanggungjawabkan argumennya. Setidaknya iya kalau ketika lu pakai akun asli kan daripada palsu. Sama sekarang tuh orang tuh kayak menggunakan unpopular opinion untuk alasan iya kan? Suka begitu lu pada lu. Dan gitu kayak ini unpopular opinion ya tapi bla 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 bla. Iya, sebenarnya lu pengen nyerang doang. Iya, gak usah pakai unpopular lu aja. To the point aja. Kalau enggak pakai kata Mas Panji menurut keyakinan saya. Iya, jadi kepake tuh. Gue selalu tuh sekarang kalau misalnya ini kayaknya agak nyerang tapi gue tidak mau pakai pembelaan pakai orang lain gitu. Gue bilang menurut keyakinan gue gitu. Bener. Nah, lu apa yang bikin lu nyaman sama Threads gitu? Gue sih belum terlalu nemu asoynya ya, jujur ya. Karena gak ada bokep aja. Iya cuy, kedistrak anjing main X tuh. Di Twitter ada bokep soalnya. Iya, kayak misalnya lu main X nih, set, tiba-tiba ada foto cewek seksi gitu, gua search akunnya, pas gua buka anjing ada bokep. Udah tenggelam tuh langsung tuh. Udah tuh langsung tenggelam. Iya, Nah, baiknya Threads dari X itu karena Threads tuh gak ada bokepnya. Jadi orang ya udah main Threads ya cuman buat lihat opini orang atau pengen komen-komen gitu-gitu. Jeleknya X itulah ada bokepnya. Iya. Tapi lu jarang ngepost juga kan di Threads? Jarang. Sesekali ya. Karena sebenarnya untuk FYP di Threads atau X tuh kan sebenarnya susah juga loh. Maksudnya tantangan yang sama untuk kayak FYP di TikTok juga gitu kan. Untuk bisa lu bikin retweet di atas 1000 tuh menurut gue udah FYP itu. Abizar gitu. Oh ji gue nge-tweet di Thread kagak naik nih gini. Nyoba terus gitu-gitu. Iya. Bang Adri malah yang pernah ya kan. Bang Adri terus ya Bang Panji sering sih kalau Bang Panji. Yang paling gue seneng adalah ngerecokin temen-temen gue yang misalnya lagi flirty gitu-gitu gue masuk. Flirting di mana? Misalnya ada cewek cakep ngepost foto.
pokoknya dikomenin lah misalnya sama Abizar atau Hilmi gitu-gitu. Gue ikut nimbrung. Misalnya ada cewek itu, menurut kalian cakep nggak? Oh nggak. Menurut kamu ini jadi nggak atau apa gitu si ceweknya ngepostnya kayak gitu. Terus Abizar jawab jadi terus gitu kan. Abizar komen. Brengsek juga sih emang sih. Terus lu reply. Terus gue love aja. Oh, untuk lu tahu gue lihat nih kelakuan lu gitu. Hilmi sampai itu. Hilmi sumpah. Hilmi sering gue ganggu kan. Sampai gue kalau lagi godain cewek jangan ikutan dong gitu. Sampai risih ya. Pokoknya ada cewek gitu-gitu. Hilmi ngasih semangat gitulah. Semangat ya gitu. Terus gue balas, makasih ya mas. Oke, friend, intinya lu ada yang mau dipromoin podcast berbadan besar peringkat berapa sekarang? Udah turun lagi, friend. Udah turun lagi. Ke 100 berapa gitu. Iya. Paling tinggi tapi kemarin, masih masuk top 200 Spotify lah at least. Terakhir yang paling tinggi tuh peak-peaknya tuh 15. Top 15. Podcast berbadan besar. Podcast lu si Sumbu Pendek? Sumbu Pendek sekarang kita udah membership YouTube doang. Oh, only. Enggak Spotify. Spotify udah kagak gitu. Why? Apa ya? Karena waktu itu gue juga sempat kita mau fokus ke TikTok apa gimana gitu. Iya, akunnya kenapa nggak lu lanjutin sih? Karena kadang kita ketemu tapping tuh udah malam, friend. Udah gitu kayak kan temen gue pekerja kantoran dua-duanya itu. Iya sih. Baru nge-tag tuh 9 malam terus 3 episode udah jam 1. Mikir TikTok tuh udah kayak aduh gue weekend nggak ketemu ya kalian. Weekend sulit juga ya. Udah punya keluarga semua sih ya. Sudah berkeluarga juga ya kan, dan kadang ada kerjaan lain juga mungkin pas weekend. Intinya podcast berbadan besar bisa itu tayang setiap kapan, Pren? Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis di Spotify dan di YouTube-nya. Di YouTube-nya Popon Kerok. Oh, di YouTube-nya Popon Kerok, di Spotify-nya podcast berbadan besar. Kalau someday kalian udah kurus semua nih, tetap akan ganti nama atau PBB tetap? Kita akan kasih tahtanya ke orang yang gendut. Oh, jadi legacy gitu ya. Legacy kegendutan. Oke, Pren, cukup sekian, Pren ya. Thank you banget udah main kesini. Sampai ketemu lagi setelah News berikutnya.